How are you guys? We're good. How was your mid test? How was your mid test? Was it difficult or easy? Easy, I guess. Not that difficult, actually. Julio, why you raise your hand? Mr. Sugianto, why you raise your hand? Kenapa pada angkat tangan? Oke lah. Oke, masih di tempat kerja. Oke, Ahmad Khairuddin. Bentar ya, Miss, masih di jalan. Oke, yang lainnya, oh ini mahasiswa saya yang berbunyi hanya Dinda, Liliana. Masih di jalan semua. Oke. Ayo semuanya kameranya dinyalakan yang bisa. Because we're gonna have a quiz. Kita akan ada quiz hari ini. Ini yang cowok-cowok geng ini pada kemana ya? Kok dari kemarin sudah jarang terlihat? Siapa namanya? Banyak yang geng-geng satu kos-kosan itu, cowok-cowok. Kok pada masih di jalan? Kalian dari mana? Pada habis kirain pada habis lihat ini pawai parade budaya. Ayo dinyalakan kameranya semua yang bisa. Gak bisa semua, hanya Liliana sama Dinda. Ini mau ada kuis ini, lagi mana mau bisa kuis kalau kaliannya nggak aktif? Nanti yang nilainya bagus hanya Dinda sama Liliana aja. Kilat teman-teman yang lain di mana? Yang satu kos-kosan sama kamu? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Mr. Sugianto, are you there? Ayo dinyalakan kameranya. Puspa, Intan, Afifah. Ya, Miss. Turn on. Masih di jalan nih. Masih siap-siap, Miss, baru pulang kerja. Ya udah deh, kuisnya belakangan aja. Saya sambil jelaskan yang ini aja dulu. Job vacancy or job advertisement. After you have a midterm test, you're gonna see about the business English. Jadi akan modelannya kita materinya sampai nanti UAS itu tentang pekerjaan. Yang pertama, we're gonna talk about the job vacancy or job advertisement. Jadi job vacancy sama job advertisement ini berbeda. Kalau kalian biasanya sering dengar, kalian pernah baca lowongan iklan lowongan pekerjaan di mana biasanya? Where did you find the job advertisement? Di mana? Sosmed. Di jalan biasanya. Di jalan. Oh, di jalan maksudnya. Oh, ditempel-tempel gitu ya di Sosmed. social media. Good.
atau the power of orang dalam. Biasanya ya. Tuh. So, jadi sebenarnya job vacancy sama job advertisement ini berbeda. Kalau kalian biasanya ada baliho besar yang kalau lampu merah itu biasanya ada tulisannya job ad kayak gini. Nah, AD ini adalah singkatan advertisement atau iklan. Ini tulisannya lengkapnya. Jadi tulisannya AD atau ADV itu adalah singkatan dari advertisement, iklan. What is job vacancy? Apa sih job vacancy itu? In English disebutnya job vacancy, tapi dalam bahasa Indonesia itu berarti lowongan pekerjaan. Nah, kalau job advertisement itu iklan lowongan pekerjaan. Jadi iklannya, hati-hati salah karena banyak yang salah mengartikan. Job vacancy ini lowongan, kalau job advertisement itu iklannya, iklan lowongan pekerjaan. Kemudian, job vacancy is a job that is available for someone start doing. Jadi lowongan pekerjaan ini adalah suatu pekerjaan yang tersedia untuk orang lain masuki atau untuk didaftari, untuk dilamar, kosong. Contoh dalam percakapan, hey, what are you doing? Apa yang kamu lakukan? Oh, I'm searching for job vacancy on the internet. Saya sedang mencari pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan di internet. Is there any vacancies for marketing executive today? Apa ada lowongan pekerjaan untuk marketing eksekutif hari ini? Yes, a vacancy for marketing executive position was posted by PT Telkom this morning. Ya, lowongan pekerjaan untuk marketing eksekutif sudah diiklankan oleh PT Telkom pagi ini. Nah, gitu. Jadi penggunaannya job vacancy itu ya lowongan pekerjaan intinya. Kemudian, kalau yang job advertisement atau biasanya disingkat sama job ad atau job ADV gitu, itu singkatan dari advertisement, iklan. Job advertisement is an announcement that informs people that a certain job position is available. Jadi iklan suatu pengumuman. Jadi iklan itu kan mengumumkan sesuatu ya, suatu pengumuman yang menginformasikan orang-orang bahwa ada posisi yang sedang tersedia. Contohnya, hey, how did you know about this vacancy? Tahu dari mana lowongan pekerjaan ini? This job ad is in Jawa Post newspaper today. Iklan lowongan pekerjaan ini ada di koran Jawa Post hari ini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau banyak orang yang bilang, aduh cari kerjaan, it's hard for me looking for the job vacancy. Susah sekarang Bu cari pekerjaan. No. Setiap menit selalu ada lowongan terbuka. Tergantung kamu maunya gimana. Biasanya kan kalau banyak orang yang pilih-pilih ya, pengennya baru lulus, masih fresh graduate, having no experience, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi pengennya kerja kantoran, gaji UMK. Siapa yang kayak gitu? Nah, itu. Jangan punya pikiran kayak gitu, karena semuanya itu berawal dari bawah, kecuali kalau kamu memang punya the power of orang dalam, atau maybe you have an excellent skill, kalau punya kemampuan yang keren. Nah, itu ada kemungkinan, insya Allah bisa, gitu ya. Tapi kalau misalnya you have no experience, nggak punya pengalaman apa-apa, and you have no skill, nggak punya kemampuan apa-apa juga, ya jangan minta langsung kerja kantoran, gaji di atas UMK. Itu ya. Jadi semuanya harus bersabar. Tuh. Itu jadi so actually where did you can find the job advertisement? Bisa nemu di mana sih job advertisement ini biasanya? Where did you find the job advertisement? Bisa kalian temui di mana job advertisement itu? Yuk, Anda bisa jawab. Sosmed bukan, Miss? On social media, yes. And then, di mana lagi biasanya? Aplikasi OLX. Oh, really? Iya, Ada di Teh. situ. Okay, I see. And then yang lain? On the phone Newspaper. application. Di mana? Newspaper. Newspaper. Good. Di koran. Lalu di mana lagi biasanya?
From a friend, dari teman. Kasih tahu teman, di situ ada lowongan. Oh, ya dan masih banyak yang lain. Oke, lanjut. Here is the example of the job advertisement. Ini adalah salah satu contoh dari iklan lowongan pekerjaan. Ya, sekarang coba dipahami, dibaca. Satu mahasiswa bikin satu kalimat tentang informasi apa sih yang bisa kalian dapatkan dari job advertisement ini, tulis di kolom chat. Saya tunggu 1 menit. Yuk. Aduh, saya dipanggil Fadel. Sis, sorry sis. Oke, bro. Miss, ini tadi tugasnya gimana? Read this job advertisement and then write one point that having an announcement or information about this job advertisement. Tulis satu kalimat atau satu poin yang bisa kamu ambil dari iklan lowongan ini. Saya kasih contoh dulu di kolom chat ya. Permata Bank is looking for a BAP Relationship Manager Business Banking. Permata Bank sedang mencari posisinya sebagai manajer, itulah saya nggak paham perbankan. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalian agak susah kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, karena apa? Kembali lagi, sosial media, bahkan sekarang banyak influencer di Instagram or Twitter, itu mereka pakai captionnya, tulisannya kan pakai bahasa Inggris juga. Jadi sayang banget kalau kalian nggak paham bahasa Inggris. Lalu seperti ini, lowongan pekerjaan, tulisannya juga pakai bahasa Inggris, meskipun tempatnya di Indonesia, penempatannya misalnya di Jombang. Mereka pun tulisannya pakai bahasa Inggris. Jadi coba dipahami. Ayo, grammarnya salah, kurang tepat, nggak apa-apa, nanti saya bantu. Ayo, belum ada yang nulis. Terserah apa aja yang mau, informasi apa aja yang bisa kalian tangkap dari iklan ini. Max age itu apa? Ini poin 1 dari job requirement. Job requirement itu persyaratan ya. Requirement itu Umur persyaratan. maksimal, Bu. Maksimal. Ya, max itu dari Usia maximum, maksimal. age dari umur. Jadi umur maksimal 27. Minimum S1, preferably from reputable university. Preferably. What is that? Bahasa Indonesianya apa? Lebih diutamakan. Lebih diutamakan. From reputable university. Dari Universitas yang memiliki reputasi tinggi. universitas yang bereputasi dengan jurusan engineering, economic, dan jurusan manajemen. Minimum GPA. GPA itu singkatan dari grade point average. Itu sama dengan IPK. 3 of 4, maksudnya minimal 3 dari skala 4.
nggak ada yang bisa nemu informasi sama sekali dari sini? Menikmati pekerjaan. Enjoy. Network. Enjoy. Ya, saya tambahin lagi. Ayo. Ini siapa? Dinda, subjeknya siapa? Subjeknya yang itu, Siapa? yang lamar. Yang lamar. Berarti pelamar namanya applicant. Pelamar. Kalau orang yang mencari pekerjaan, job seeker. The applicant, Liliana. Lah, ditulis sama persis sama ininya, iklannya. Nggak bisa bahasanya, Miss. Nah, makanya belajar, nanti saya bantu. If you want to apply, kalau mau ngelamar, gitu kan? Iya, maksudnya gitu, Miss. Iya, you can send your CV to apa? Ya. Oke, Julio, betul. Dah, nggak ada lagi? Oke deh, sekarang. Tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia deh, maksudnya dari job advertisement ini apa? Yuk. Ini disuruh ngapain? Ngelamar terus ngapain? Training. Training. Having a training program. How long? Berapa lama? Trainingnya berapa lama? Di kalimat pertama, this is a 1 year Satu Satu tahun, Miss. 1 year. Aduh, lupa anak-anak ini. Terus, if I want to apply, kalau saya mau melamar, can I send my curriculum vitae via post? If I want to apply on this position, can I send my CV to the post? No. 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 Why not? Oh, you can. Why not? Because you have to send it on email or just visit the website. Gitu ya. Kemudian,
Those job vacancies is ask the applicant to send the application and CV via email. Jadi dari keduanya ini, pelamar itu diharuskan ngirim surat lamaran kerja atau daftar riwayat hidupnya hanya melalui email. Kalau sudah ada kata-kata please send your CV to, itu berarti harus via email. Ya, kecuali yang merah ini or contact us at, atau hubungi kita di, ada nomor ya, ada phone numbernya di sini. Nah, itu biasanya bisa dinegosiate. Biasanya bisa dinegosiasikan, mau kirim lamarannya model kayak gimana. Yuk, coba yang pertama, job vacancy yang ini. What is tuition center looking for? Apa sih yang lagi dicari si tuition center ini? Guru matematik. Guru matematika. Mathematics teacher. So what about the working day? Jam kerjanya bagaimana? Jam 13 Hari Senin sampai sampai free Jumat. day dari jam Jam 1 1 sampai sampai jam jam 4:05. Bentar, sebentar. Oh, Heng? Sebentar. What's this? Minggu, Minggu, Dibaca dulu, baru diartikan. Sunday, Sunday. Sunday, Minggu, Monday, Senin, Monday, bukan Monday. Monday. Monday temannya Kongwan. Friday, Jumat, free day. Friday. Kalau free day hari libur. Ini free day. Ya. Hati-hati. Kalau Friday, Jumat. Surabaya Car Free Day. Nah, bukan Surabaya Car Free Day-nya di hari Jumat, tapi free day, bukan Friday. Ini apa? Friday. Friday. So what about this one? Free day. Free day. Nah, ya, Friday. tahu ya. Hati, awas salah lagi. Lanjut. Can I send my application letter and CV on 1 October? no you can. No. No. No, I cannot. Karena dia sudah ada deadline-nya before 27 September. Tuh ya. So, sekarang lanjut ke yang merah. Pro Education School plus job vacancy. Lowongan pekerjaan. What are they looking for? Apa sih yang mereka cari? guru matematika, Math teacher, Spanish teacher, Mandarin sama bahasa bahasa Mandarin, Spanish apaan Spanish? Bahasa Spanyol. Spanyol, bukan guru bahasa. Kalau guru bahasa linguist teacher aja. Tuh. Ini biasanya di iklan lowongan koran. Jadi di koran yang biasanya kolomnya kecil-kecil, tulisan yang kecil-kecil itu loh. Nah, biasanya kayak gini. Number 1, needed full-time secretary position available. Apa yang dicari berarti? sekretaris, posisi Sekretaris. sekretaris. Terus pelamarnya ini requirement-nya syaratnya harus apa? punya pengalaman 2 tahun. Minimal 2 tahun. Punya pengalaman 2 tahun. Dan mengetik 60 kata dalam 1 menit. Mampu mengetik 60 kata dalam 1 menit. Hayo loh, siapa yang belum bisa? 60 kata dalam 1 menit, tapi nggak boleh ngawur katanya, harus tersusun rapi jadi suatu kalimat atau paragraf. Hati-hati, biasanya pekerjaan ada yang minta kayak gini. No computer skills required. Tidak dibutuhkan kemampuan komputer. Mungkin berarti ini mengetik pakai mesin tik kali ya? Ya, pakai mesin tik, Bu. Karena dia nggak mengutamakan kemampuan komputer. Berarti kan
Pakai mesin tik. Apply in person at. Nah, apply in person. Ini maksudnya kayak gimana? Apply in person. Melamar Lamar secara langsung datang langsung. ke lokasi, Bu. Budal sendiri. Orangnya. Iya, berangkat sendiri. Jadi kalau kamu yang mau ngelamar ya kamu yang datang. Gitu. Itu istilahnya apply in person. Itu ya. Number 2. Ayo, informasi apa yang bisa kalian dapat? Kerjaan paruh waktu, Bu. Part-time job. Dia cari pekerjaan paruh waktu. Siapa yang mau? Posisinya apa? Asisten. Asisten apa? Asisten toko. Asisten toko atau nama kerennya SPG, Sales Promotion Girl. Itu ya, atau bahasa Inggrisnya shopkeeper, penjaga toko, itu juga sama. Kemudian apa lagi? During the evening, sore hari. Ya, kerjanya sore hari. Pengalaman tidak dibutuhkan. Pelamar diharuskan dat 9 sampai 5 sore, 9 pagi sampai 5 sore. Ya, jadi in office hour ya. Jadi kalau dalam dunia kerja itu ada yang namanya office hour. Itu jam kerja. Tulisannya saya tulis di kolom chat. Office hours itu jam kerja. Biasanya memang ada orang-orang yang hanya mau dihubungi ketika jam kerja. Tuh. Makanya mahasiswa juga gitu, jangan ngubungi dosennya tengah malam. It's impolite, nggak sopan. Gitu ya, tunggu ketika office hours. Itu akan lebih bagus. Call bla 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 for more information. Jadi kalau ada yang bertanyakan lagi, boleh menghubungi nomor ini. Number 3. Sekretaris yang sudah Sekretaris berpengalaman di komputer. Ayo, sekretaris yang Sudah berpengalaman di bidang komputer. sudah mahir atau sudah berpengalaman, sudah di-train sama komputer, maksudnya dia ahli dalam handle pegang komputer itu. Do you have experience working with computer? Would you like a full-time position working in an exciting new company? Berarti ini perusahaan baru ya. If your answer is yes, give us a call. Give us a call. Apa itu bahasa Indonesianya? Beri aku Hubungi saya. sebuah panggilan. Apa? Give us a call. Jangan diartikan satu persatu. Give, beri. Nggak ada yang tahu? Give us a call. Silahkan menghubungi. Langsung menghubungi. Silahkan menghubungi atau hubungi di nomor itu. Nah, itu istilahnya give us a call. Itu ya. Teacher needed. Tommy's kindergarten need 2 teachers or trainer to help with classes from 9 to 3 p.m. Applicants should have an appropriate license. Apa sih license itu? Bahasa yang sama kayak bahasa Inggrisnya SIM. Lisensi. Apa lisensi itu? SIM, surat Keahlian. izin mengemudi, driving Sertifikat, Miss. license. Hah? Kayak sertifikat Keahlian gitu, bukan, Miss. Miss? Sertifikat keahlian. For more information, visit. Jadi nggak ngasih mencantumkan nomor telepon, tapi disuruh datang kalau ada yang mau tanyakan. Itu ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Waktu kita terbatas. Kemudian, ini yang biasanya ada di internet, modelnya kayak gini. Intercontinental Jakarta Mid Plaza, position yang available, accounting staff. Bacanya accounting, bukan akunting. Kalau akunting itu versi Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya accounting. Accounting staff. Staff, pegawai akuntansi atau akunting. Bener ya? Akuntan ya? Accounting staff itu sama dengan akuntan nggak sih? Iya, akuntan, Miss. Iya. Oh iya. Male or female? Apa ini? Laki-laki Laki atau atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Benar.
Maximum 25 years old. Maksimal 25. 25. Berumur 25 tahun. Bachelor degree. Bachelor degree, saya pernah bilang bachelor degree itu S1, kalau S2 master degree, kalau S3 doctoral degree, ya. So dia looking for the bachelor degree in accounting with GPA more than 3.0 from reputable university. Jadi IPK-nya harus lebih dari 3 dari universitas bereputasi. Kemudian good command of English. Biasanya di beberapa job advertisement itu ada yang menuliskan bahasa Inggris aktif, bahasa Inggris pasif. Tahu bedanya apa? Bahasa Inggris aktif, bahasa Inggris pasif, gitu kan biasanya ya. Di iklan-iklan. Tahu bedanya apa? Kemampuan berbahasa Inggris. Ya, jelas berbeda. Yang kayak gimana? Kalau aktif bisa diajak ngobrol, bukan, Miss? Iya, kalau aktif bisa diajak ngobrol. Kalau pasif, kalau ada orang ngomong, saya paham, tapi saya nggak bisa menjelaskan. Entah itu dia paham beneran atau enggak. Tuh ya. Kemudian, proficient user of Microsoft Office. Ahli dalam atau mahir dalam menggunakan MS Office. Has 1 until 2 years working experience. Jadi punya pengalaman 1-2 tahun di bidang akuntansi. Diutamakan yang berasal dari perusahaan akuntansi publik atau perhotelan. Fresh graduate, fresh graduate ternyata boleh juga. Jadi nggak harus punya pengalaman. Fresh graduate juga boleh, tapi GPA-nya more than 3.25. Kalian ada yang IPK-nya di bawah 3. Senyum-senyum menghanyutkan ini. Pada senyum-senyum semua. Enggak ya, usahakan bagus, lulus cum laude. From reputable university are welcome to apply. Welcome to apply. Welcome bukan selamat datang di sini. Apa artinya? Silahkan melamar. Dipersilahkan untuk melamar. Dipersilahkan melamar. Oke. Salah. Nah, ini ada. Sekarang, ini yang pakai bahasa Inggrisnya sudah level international. Coba apa yang bisa kamu dapatkan, informasi apa? Membuka lowongan untuk posisi assistant manager. Internal audit. Internal audit. Perusahaan apa yang lagi nyari pekerjaan ini? National ICT National R&D ICT. Fund. R&D Fund. ICT, Internet Communication and Technology Research and Development Foundation. Di mana tempatnya National ICT ini? Pakistan. Bener ya, Islamabad itu Pakistan apa Turki? Ibu kota Pakistan apa Turki? Ayo. Ini pelajaran tentang peta dunia ini waktu SD saya ngantuk. Ya, Pakistan ya, Julio. Kalau Turki apa? The Ya, capital. Pakistan, Miss. So what is the Itu capital? ada tulisannya Pakistan, Miss. Oh iya, government of Pakistan. Okay. So what is the capital city of Turkey? Saya jadi kepo. Apa capital city-nya Turki? Oke deh, lanjut. Ankara, Miss. Hah? Ankara. Apa itu? The capital city of Turkey. Ya, Miss. Oh, oke. Ayo, apalagi yang bisa kalian dapatkan? Pengalaman 1 Pengalaman tahun 1 di tahun. bidang keuangan. Pengalaman 1 tahun, maksimal 3 tahun. Di bidang keuangan atau audit telekomunikasi. IT,
Next week we're gonna talk about the resume and CV. Selama ini orang beranggapan resume, CV itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Mungkin di Indonesia sama-sama, istilahnya sama, bahasa Indonesia sama. Daftar riwayat hidup. Ya, dulu waktu SMA pernah diajari cara bikinnya di kertas apa itu folio ya, kertas folio bergaris, lalu digarisi tepi kanan, tepi kiri, letak kanan, letak kiri ya kayak gitu ya. Nah, sekarang zaman sudah berkembang, sudah lebih mudah kalau mau bikin CV atau resume. Ini next week, tugas kita next week nantinya. Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri. Nah, your exercise is, tugas kalian minggu ini adalah try to read and understand the following job advertisement below. Jadi di bawah ini nanti di slide berikutnya akan ada advertisement, job advertisement. Then write at least 15 points of the information you can get from that job ad. Jadi ini satu mahasiswa menulis 15 poin dalam bahasa Inggris tentang ini. Jadi info apa aja yang bisa kalian dapatkan? 15 poin. Gampang kan ya? Di Indonesia kan, Mi? Bahasa Inggris aja, lebih seru. Gampangnya gini, yang kayak number one. The applicant pelamar, the applicant age maximum is 30 years old. Gampang gitu aja. Atau kalau mau melamar, if you want to apply, you must be able to use SAP system. Nah, 2 sudah loh, sudah saya kasih contoh 2. Pokoknya sampai 15. Oke? Selesai, kirimkan di Google Classroom seperti biasanya. Oke. Ada pertanyaan terkait job vacancy and job advertisement? Jadi job vacancy tadi apa? Lowongan ya. Pekerjaan. Lowongan pekerjaan, Lowongan pekerjaan. Kalau job advertisement, iklan Iklan. pekerjaan, lowongan pekerjaan. Pekerjaan. iklannya ya. Oke. Yuk. PR-nya itu tadi. Now, are you ready for having a quiz? Let's have a quiz. Jadi kuisnya ini tentang ilmu pengetahuan cerdas cermat anak SD. Jadi pasti kalian paham. But I will give you the question in English and you have to answer my question in English. Jadi pertanyaannya dalam bahasa Inggris, kalian jawabnya juga harus jawabannya pakai bahasa Inggris. Cepet-cepetan, yang sudah boleh pulang. Itu ya. Oke? Apa raise hand dulu ya? Ini gimana caranya biar kelihatan banyak? Sudah. Jadi hanya Dinda, Puspa, Murida, Julio, Davista, Liliana, Supriyono, Fajar, masih gulung-gulung. Kilat tadi kemana kilat? Hilangnya secepat kilat sekali. Panggilan Fajar, Bima Yuda, Robin, Fikri. Ayo, jangan hanya ikut UTS UAS saja. Waktu kuliah juga harus ikut. Di sini ada angkat tangan ya? Bisa ya? Bentar, Bu. OTW, Bu. Gimana sih? Kalian bisa misalnya angkat tangan gitu. Nanti baru siapa yang cepat saya tunjuk. Oh, bisa, Puspa. Oke. Oh, bisa. Oke. Oke deh. Are you ready for the quiz? Siap quiznya? Jadi poinnya nanti akan saya tulis di kolom chat. Kolom chat saya hilang. Oh, begini.
Okay. Number 1. Everyone listen to me. Semuanya dengarkan saya. The first question is, pertanyaan pertama, ingat, ini tentang ilmu pengetahuan zaman SD. Number 1. Who was our third president? Who was the third president of Indonesia? Yang bisa raise your hand. Wah, ya Allah, anak Indonesia zaman now. Pakai ini, pakai apa namanya? Yang di Zoom, angkat tangan yang di Zoom. Apa itu namanya? Pakai icon. Gus Dur, Miss. Salah. Nah, Puspa. Nah, angkat tangan kayak Puspa itu loh. B.J. Habibie, Miss. B.J. Habibie, Miss. Pinter, B.J. Habibie. Keduluan, Mbak. Okay. Number 2. What is the color of the United States of America flag? Blue, red, white. Who said that? Siapa tadi yang bilang? Julio. Ya, tadi yang bilang Julio. Iya, Miss. Saya, Miss. Okay, Julio got 10 points. Angkat tangan dulu. Number Bisa, Miss, tadi, 3. Miss. Number 3. Be careful. What animal is a Mickey Mouse? Red. Steria dulu. Mouse, Steria. Miss. Mouse. Kok iso bilang red lo? What animal? Hewan apa? Kok red? Untung Sterianya sadar. Nggak terpengaruh ya. Oke. Bedanya red sama tikus apa? Sama mouse apa, Miss? Kalau red itu anaknya. Sedangkan mouse kan dia sampai ke menikah dengan Minnie Mouse. Berarti kan dia bukan anaknya. Ya. Oke. Number 4. What is the capital city? Steria diturunkan dulu. Apa? Angkat tangannya itu dimatikan dulu. Steria. What is the capital city of Singapore? Iya. Tengok kanan kiri. Julio? Singapura, Miss. Singapore. Singapore is Singapore. Iya, anak-anak ini. Yang lucu Fadel sama Fajar Maulana celingak-celinguk jadinya. Next, what is the color of carrot? The color of carrot. Steria? Orange. Orange. Dinda mepet kurang cepat sedikit. Kemudian berikutnya. What time is it? Semua lagi posisi di Jawa Timur kan? Yes, Fajar. Fajar Maulana, what time is it? What time is it? Ayo lu. Ayo. What time? 5 detik. 5, 4, 3, WIB. 1. Tedong. What time is it? Diturunkan Fajar. Yuk, siapa lagi yang bisa jawab? What time is it? What time is it? Julio, angkat tangan. Angkat tangan manual. Oke deh. Ayo Julio, what time is it? 7:03. Wah, jammu cepet banget. Oke, 7:03. Boleh, memang.
Jam mungkin berbeda-beda ya, tapi nggak akan jauh berbeda. 7 past 3. Duh, ayo, berarti jam 3 lebih 7. Cendong, kebalik. Kebalik, didiskualifikasi. Steria, what time is it, Steria? It is 2 to 7. 2 to 7, pinter. Jadi jam 7 kurang 2 menit, pinter. Steria, 30 points. Next. Hati-hati. Cepet-cepetan diklik. Steria turunin raise hand-nya. Matikan dulu. Next. What is the name of President of USA? Yes, Desi. Desi. John Biden, Miss. Hah? John? John Biden? Joe Biden. Desi? Duluan nih. Joe Biden. Sorry, Miss, di jalan ini berisik. Oke. Donald Trump, Miss. Bukan John. Siapa yang Biden. jawab Donald Joe. Trump? Joe Biden. Joe Biden. Saya, Bu. Jono. Joe Biden. Biden. Oke. Ayo balapan. Joe Biden, Joe Biden. Desi kok John tadi dengernya John Biden. Joe. Dari cowok, Miss. Kemudian berikutnya. Supriyana dimatikan ikonnya. What planet do we live on? What planet do we live on? Earth, Do we Miss. live on? Julio? Earth. Earth. Kita tinggal di planet apa? Earth. Bumi. Ayo yang lain, kurang cepet. Berikutnya. Lola, Miss. Loh. Nyalahin jaringan ya sekarang ya. Oh, itu nggak enaknya online class kayak gitu ya. Jadi jaringannya loh jadi kalah. Next. Bu, Julio suruh pulang, Bu. Siapa? Oh iya, Julio pulang dulu. Dicari Imae. Kurang ajar pacar. Berikutnya, next question. Enggak loh, tapi Julio sama Steria posisinya sama. What is the highest mountain in the world? Mountain. The highest. Bima. Bima, rugi cepat. Everest, Bu. Everest, pinter. Akhirnya. Good. Next. What is the name of Japan's currency? Japan's currency. Currency. Steria? Yen. Yen. Currency itu mata uang. Jadi sebutannya apa mata uang di Jepang, di Jepang? Currency tadi saya mikirnya bukan currency, biasanya kebaca currency itu ya itu tadi, Miss. Seria. Nanti yang menang saya mintakan ini GoPay. Kalau di ACC. Berikutnya, what is the synonym? Synonym itu persamaan atau lawan kata? Persamaan, Miss. Persamaan. What is the synonym of computer screen? Synonym of computer screen. Bima? Keyboard, Bu. Key. Apa? CPU. Salah. CPU itu kepanjangannya apa? Monitor, Miss. Bukan, Desi mah gak sih dong ngaco. Julio. Monitor, Miss. Monitor. Computer screen itu namanya monitor. CPU itu bukannya yang mesinnya itu. Oh, Bima Yuda pokoknya buanter. Salah ya wes. Oke. Next. Ini agak susah. Do you know the Christmas tree? Yes, Miss. Christmas tree, pohon Natal,
What tree is that? Oak tree. Sebenarnya memang oak tree, tapi beberapa orang sana nyebutnya bukan, nggak pakai oak tree bilangnya. Pine tree, ada yang bilang fir tree, pine, pine, tulisannya pine. Pohon pinus, dari pinus bisa, dari fir tree, cemara bisa, tapi oak tree juga betul. Oke deh. Saya bukan Kristen loh, Miss. Mulia Jul, Mulia Jul. Mulyo Jul. Berikutnya, what is the biggest island in Indonesia? Fajar Maulana. Gimana, Miss? Kalimantan. Salah, iku zaman bae sekolah dulu terbesar memang Kalimantan. Papua, Sekarang Papua. sudah berubah. Enggak, wes Javanese, Miss. didiskualifikasi Fajar, sudah salah. Dinda. Bu, 10 hello, Bu. Javanese. Jawa, Miss. Jawa. Salah. Liliana, Lili dulu. Sumatera, Miss. Papua, Miss. Papua. Zaman saya sekolah dulu memang terbesar Kalimantan, tapi ternyata sekarang sudah. Bu, ya kali ya. Siapa tadi? Liliana ya? 10 points. Berikutnya. In what country, di negara mana, we can find Sphinx statue or mummy? The mummy. Bima? Egypt, Miss. Egypt. Apa sih Egypt, Bima? Mesir. Mesir. Pintar. Berikutnya. This is the last question. Terakhir. What animal that can be found only in Indonesia? Komodo, Miss. Fajar dulu saya ngacung. Komodo, Miss. Mulih, Miss, aku, Miss. Aku sudah mulih, Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Fajar ini belum dapat poin plus. Belum, Bu. Aduh. Oke. Pemimpin Julio. Julio boleh pulang digolek Mae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay guys, that's all for today. Don't forget about your homework. Jangan lupa PR-nya diselesaikan terakhir besok jam 12 malam. Senin saya koreksi soalnya. Oke, let's take a picture, foto dulu. 1, 2, 3, cheese. Okay, it's a wrap. That's all for today. Thank you. See you. Thank you, Miss. Thank you, Miss.